Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Khairunisa. Melalui video ini, saya ingin memberikan sedikit materi mengenai tentang bidang layanan bimbingan dan konseling. Untuk materi yang pertama, yaitu ada layanan bimbingan konseling. Layanan bimbingan dan konseling adalah upaya membantu peserta didik untuk mengembangkan diri dalam bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir, serta memberikan bantuan agar peserta didik mengetahui kebutuhan, bakat, minat, dan nilai-nilai yang dianut berdasarkan pengalaman penting dalam kehidupan. Layanan bimbingan dan konseling bisa dilakukan secara perorangan, kelompok, serta klasikal. Terdapat 4 bidang layanan dalam bimbingan dan konseling. Yang pertama adalah bidang pribadi. Bidang pribadi merupakan suatu proses pemberian bantuan dari guru BK atau konselor kepada peserta didik untuk memahami, menerima, mengarahkan, mengambil keputusan, dan merealisasikan keputusannya secara bertanggung jawab tentang aspek pribadinya, sehingga dapat mencapai perkembangan secara optimal dan mencapai kesejahteraan serta keselamatan dalam kehidupannya. Kedua, ada bidang sosial. Bidang sosial adalah proses pemberian bantuan dari konselor atau guru BK kepada peserta didik untuk memahami lingkungannya dan dapat melakukan interaksi sosial secara positif, terampil berinteraksi sosial, mampu mengatasi masalah-masalah sosial yang dialaminya, mampu menyesuaikan diri dan memiliki keserasian hubungan dengan lingkungan sosialnya sehingga mencapai kebahagiaan dan kebermaknaan dalam kehidupannya. Yang ketiga, ada bidang belajar. Bidang belajar adalah proses pemberian bantuan kepada peserta didik dalam mengenali potensi diri untuk belajar, memiliki sikap dan keterampilan belajar, terampil merencanakan pendidikan, memiliki kesiapan menghadapi ujian, memiliki kebiasaan belajar yang teratur, dan mencapai hasil belajar secara optimal sehingga dapat mencapai kesuksesan, kesejahteraan, dan kebahagiaan dalam kehidupannya. Yang terakhir ada bidang karir. Bidang karir adalah proses pemberian bantuan oleh guru BK atau konselor kepada peserta didik untuk mengalami pertumbuhan, perkembangan, eksplorasi, aspirasi, dan pengambilan keputusan karir sepanjang rentang hidupnya secara rasional dan realistis berdasarkan informasi potensi diri dan kesempatan yang tersedia di lingkungan hidupnya sehingga mencapai kesuksesan dalam kehidupannya. Materi selanjutnya adalah jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling. Terdapat 10 layanan bimbingan dan konseling. Yang pertama adalah layanan orientasi, yaitu memberikan pengenalan kepada siswa tentang kegiatan dan situasi pendidikan yang akan ditempuhnya agar siswa memperoleh penyesuaian diri dalam situasi pendidikan yang dihadapinya. Kedua, layanan informasi, yaitu layanan bimbingan yang memungkinkan siswa dan pihak-pihak lain menerima dan memahami informasi seperti informasi pendidikan, jabatan, dan informasi sosial yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan. Ketiga, ada layanan penempatan dan penyaluran, yaitu layanan yang memungkinkan siswa memperoleh penempatan dan penyaluran secara tepat dalam kelas, kelompok belajar, jurusan, atau program khusus kegiatan ekstrakurikuler atau koekstrakurikuler, sesuai dengan potensi, bakat, dan minat, serta kondisi pribadinya. Keempat, ada layanan penguasaan konten, merupakan layanan yang membantu peserta didik menguasai konten tertentu, terutama kompetensi dan atau kebiasaan yang berguna dalam kehidupan di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Kelima, ada layanan bimbingan kelompok, yaitu layanan yang memungkinkan sejumlah siswa secara bersama-sama memperoleh berbagai bahan dari narasumber tertentu, terutama dari konselor, yang berguna untuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Keenam, ada layanan konseling kelompok, yaitu layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan siswa memperoleh kesempatan untuk pembahasan dan pengentasan masalah yang dialami melalui dinamika kelompok. 7. Layanan konseling perorangan, yaitu layanan yang diberikan oleh guru pembimbing kepada seorang siswa dengan tujuan berkembangnya potensi siswa, mampu mengatasi masalah sendiri, dan dapat menyesuaikan diri secara positif. 8. Ada layanan konsultasi, yang merupakan layanan yang membantu peserta didik dan atau pihak lain dalam memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakan dalam menangani kondisi dan atau masalah peserta didik. 9. Layanan mediasi, merupakan layanan yang dilaksanakan konselor terhadap dua pihak atau lebih yang sedang dalam keadaan saling tidak menemukan kecocokan, atau dapat berarti layanan terhadap dua pihak atau lebih yang sedang dalam kondisi bermusuhan.
Terakhir, 10. Layanan advokasi adalah layanan BK yang membantu peserta didik untuk memperoleh kembali hak-hak dirinya yang tidak diperhatikan dan atau mendapatkan perlakuan yang salah sesuai dengan tuntutan karakter cerdas dan terpuji. Selanjutnya, mari kita beralih ke BK komprehensif. BK komprehensif merupakan orientasi baru dalam kegiatan layanan bimbingan dan konseling yang didasari fungsi pengembangan yang memiliki organisasi dengan perencanaan, pembagian, dan pengkoordinasian khusus untuk aktivitas bimbingan dan konseling berdasarkan kebutuhan siswa, sekolah, dan masyarakat. Program ini dirancang untuk melayani seluruh siswa dan orang tua atau pihak-pihak yang ada di sekolah. Dengan demikian, program ini dilakukan secara menyeluruh dari aspek komponen layanan dan sasaran layanan. Terdapat 4 layanan dalam BK komprehensif. Pertama, ada layanan dasar, merupakan layanan bantuan bagi peserta didik atau siswa melalui kegiatan-kegiatan kelas atau di luar kelas yang disajikan secara sistematis dalam rangka membantu siswa mengembangkan potensinya secara optimal. Layanan ini bertujuan untuk membantu semua siswa agar memperoleh perkembangan yang normal, memiliki mental yang sehat, dan memperoleh keterampilan dasar di hidupnya. Strategi pelaksanaannya yaitu bimbingan klasikal, layanan orientasi, layanan informasi, bimbingan kelompok, dan layanan pengumpulan data. Kedua, ada layanan responsif, merupakan layanan bantuan bagi para siswa yang memiliki kebutuhan atau masalah yang memerlukan bantuan atau pertolongan dengan segera. Layanan ini bertujuan untuk membantu siswa memenuhi kebutuhannya yang dirasakan saat ini atau para siswa yang dipandang mengalami hambatan dalam menyelesaikan tugas-tugas perkembangannya. Adapun strategi pelaksanaan yang digunakan yaitu konseling individual, konseling kelompok, dan konsultasi. 3. Layanan perencanaan individual dapat diartikan sebagai layanan kepada semua siswa atau peserta didik agar mampu membuat dan melaksanakan perencanaan masa depannya berdasarkan pemahaman akan kekuatan dan kelemahan dirinya. Konselor membantu berdasarkan data atau informasi yang diperoleh, yaitu yang menyangkut pencapaian tugas-tugas perkembangan atau aspek-aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir. Pelayanan perencanaan individual dapat dilakukan melalui pelayanan penempatan dan penyaluran untuk membantu peserta didik menempati posisi yang sesuai dengan bakat dan minatnya. Terakhir, keempat, ada dukungan sistem. Adalah kegiatan manajemen yang bertujuan memantapkan, memelihara, dan meningkatkan program bimbingan secara menyeluruh melalui pengembangan profesional, yaitu hubungan masyarakat dan staf, konsultasi dengan guru, staf ahli, dan masyarakat, yang secara tidak langsung memberikan bantuan kepada peserta didik atau memfasilitasi kelancaran perkembangan peserta didik. Terdapat 3 komponen dalam dukungan sistem yaitu pengembangan profesi, manajemen program, serta riset dan pengembangan. Demikian informasi yang dapat saya berikan mengenai bidang layanan bimbingan dan konseling. Mohon maaf jika terdapat kata-kata yang kurang mengenakan atau materi yang kurang jelas. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Sekian dan terima kasih. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.